Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang ingin berhenti dari kebiasaan buruknya, biasanya cara paling awal dan cara yang paling mudah adalah menutup semua akses untuk bisa kembali kepada kebiasaan buruk itu. Misalnya orang yang punya adiksi main game atau keseringan main game, ya konsolnya atau PlayStation-nya diumpetin. Orang yang punya kebiasaan merokok dan ingin berhenti merokok, rokoknya diumpetin sehingga akses dia terhadap rokok atau PlayStation tadi tidak terlihat lagi. Apakah itu cara yang efektif? Simak video kali ini untuk mengulik dan mengupas cara tersebut. Tadi ya, kalau misalnya dia suka main game ya PlayStation-nya diumpetin, atau tadi rokok ya rokoknya diumpetin, atau termasuk juga beberapa hal yang terkait itu. Misalnya akses dia untuk membeli rokok dibatasi. Uangnya ditahan, dipegang, jadi dia nggak megang uang. Atau kalau soal main PS, karena kan kalau zaman sekarang bukan cuma PS ya, misalnya game online, WiFi-nya dimatiin. Karena kan butuh data biasanya kan, butuh koneksi. Dan ini berlaku juga untuk strategi bukan buat diri sendiri ya, dari orang tua ke anaknya atau dari kita ke orang terdekat kita lainnya lah, misalnya ke pasangan kita atau mungkin kerabat adik kakak kita lainnya. Biasanya orang tua gitu kan, kalau anaknya tadi keseringan main game ya nanti game-nya diumpetin sama dia. Jadi cara-cara ini cara-cara yang biasanya dipilih pertama kali, karena memang simply lebih mudah. Dan penjelasan ini juga ada di bukunya Atomic Habits ketika di poin pertama adalah membuat perilaku itu jadi invincible, jadi tidak terlihat. Jadi seperti tersembunyi, seperti tertutup. Ya tadi seperti ya, di awal saya bilang, akses untuk kembali, sorry ya, akses untuk kembali kepada perilaku buruk itu atau kebiasaan buruk itu jadi tidak terlihat lagi. Sehingga dengan harapannya adalah ya dia tidak masuk lagi ke pintu atau tidak membuka lagi pintu dan masuk kepada kebiasaan buruk yang lama. Apakah ini cara ini yang efektif? Saya bisa bilang ini cara yang mudah dan cara yang bagus. Tapi bisa kita buat lebih mutakhir, kita bisa buat ini lebih advance. Dan by the way cara ini juga berlaku atau dilakukan untuk yang level yang lebih berat ya, kayak misalnya adiksi narkoba. Beberapa pasien saya yang punya riwayat adiksi drugs gitu ya, orang tuanya biasanya pilihan pertamanya adalah menjauhkan dia dari lingkungan yang memang buruk gitu ya, yang memang membuat si anak ini terpapar dengan narkoba. Menutup akses dari handphone misalnya, ganti nomor, bahkan pindah rumah. Nah ini cara-cara yang tadi di awal ya, menutup akses untuk kembali ke aktivitas atau kebiasaan yang lama, yang buruk tentunya ya. Cara ini bisa kita buat lebih advance, kita bisa buat lebih canggih, mutakhir, ketika kita juga menyasar apa yang dia yakini mengenai aktivitas atau kebiasaan tersebut. Karena kadang-kadang kalau tiba-tiba ditutup aksesnya, itu sifatnya hanya menyasar behavior saja, tidak menyasar pemaknaan dia. Misalnya ada orang yang adiksi pornografi, lalu ditutup langsung semua aksesnya. Ditutup internetnya, di-delete semua sosial media yang bisa mengakses porno, atau ya di-delete semua video-video yang sempat dia koleksi, foto-foto juga di-delete. Itu bisa membuat dia berhenti. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Tapi selama dia masih yakin, dia masih punya keyakinan terhadap terhadap behavior itu, terhadap aktivitas menonton porno tersebut, maka kemungkinan besar dia akan ambil lagi tuh handphone, dia akan download lagi dan dia akan nonton lagi. Misalnya orang yang nonton porno biasanya kan terkait juga sepakat dengan masturbasi. Biasanya dia punya keyakinan kalau aku masturbate, maka aku akan relax dan aku bisa bekerja lebih optimal. Dan aku bisa lebih tenang, bisa nggak cemas lagi. Keyakinan itu yang bisa dibilang nggak secara langsung disasar ketika dia menutup akses tadi ya, menutup akses pintu-pintu untuk kembali ke perilaku itu. Menutup akses, yes, itu bagus, tapi nggak semerta-merta membuat dia berpikir
mengenai apa yang dia yakini mengenai perilaku tersebut. Soal rokok misalnya, ketika dia disimpan rokoknya sama orang tuanya, mungkin kalau ini anak remaja ya, diambil rokoknya, nggak boleh, uang jajannya dikurangin, itu nggak menutup kemungkinan dia bisa merokok lagi ketika mungkin dia sampai sekolah teman-temannya pada ngerokok. Ya nggak? Bahkan teman-temannya punya akses unlimited buat beli rokok. Ya mungkin dia akan dikasih dari teman-temannya. Ya mungkin teman-temannya karena alasan solidaritas gitu ya, udah nih kasih nih gitu ya. Tapi keyakinan dia mengenai rokok itu nggak kesentuh, yaitu bahwa rokok ini bisa membuat dia tenang. Rokok ini bisa membuat dia bisa lebih mudah bergaul. Itu kan keyakinan-keyakinan yang tidak tersentuh ketika aksesnya sekedar langsung ditutup. Mungkin saya pernah bahas di video yang lain, tapi nggak apa-apa ya, kita ulang lagi. Paling nggak keyakinan itu ada 2, positive belief sama negative belief. Positive belief tentang rokok misalnya, bahwa rokok ini bisa membuat saya lebih tenang. Bukan positif dalam artian bagus ya, tapi kurang lebih kayak dia merasa rokok ini ada manfaatnya lah, gampangnya gitu. Rokok ini bisa membuat saya lebih mudah bergaul, bersosialisasi. Atau negative belief, saya nggak bisa tanpa rokok. Kalau nggak ada rokok mulut saya asem gitu. Kalau nggak ada rokok saya akan gelisah dan kalang kabut gitu. Nah itu belief atau keyakinan-keyakinan yang tidak tersasar. Termasuk juga tadi soal game misalnya. Kalau misalnya tiba-tiba ditutup PS-nya, dimatiin wifi-nya, diambil konsolnya, laptopnya, ya tentunya nggak semata-mata membuat anak ini berpikir. Malah bisa jadi bumerang dalam artian ketika itu diambil, akses rokoknya langsung ditutup gitu ya, akses game yang langsung ditutup, wifi dimatiin, malah bisa jadi kesimpulan yang kita punya adalah orang tuaku nggak sayang sama aku. Misalnya ini kalau terkait dalam konteks hubungan remaja dan anak dan orang tua ya, orang tuaku nggak peduli sama aku, orang tuaku terlalu kejam, orang tuaku terlalu strict. Atau ketika kita sendiri yang melakukannya, bisa jadi ya tadi ya, selain kita nggak terbentuk belief gitu ya, nggak menyasar belief kita mengenai perilaku itu, bisa jadi malah kita punya belief atau pikiran atau keyakinan lain yang muncul. Misalnya gini, kok yang nggak enak ya kalau misalnya nggak main game, kayak ada yang kurang gitu ya. Nah itu tiba-tiba bisa aja muncul tuh, karena ya kadang nggak disasar secara spesifik apa yang kita yakini. Itu yang sebenarnya akan jadi poin besar yang akan membuat strategi ini jadi lebih mutakhir. Jadi menutup akses atau make it invincible is very good strategy, tapi harus dibarengi dengan menyasar belief apa yang dia yakini mengenai perilaku atau kebiasaan buruk itu. Bahkan kalau pun misalnya kita langsung menyasar apa yang dia yakini mengenai perilaku tersebut, dan dia benar-benar menyadari bahwa oh ngapain juga ya gue ngelakuin ini, nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya, nggak ada benefitnya, ruginya banyak, menjauhkanku dari tujuan hidupku, dan ternyata nggak benar-benar membuatku happy, cuma semu misalnya, dan justru ini toksik buatku misalnya. Ketika dia benar-benar sampai pada kesimpulan itu, pun kita kasih aksesnya, kita buka aksesnya, mungkin dia udah nggak tertarik lagi untuk menyentuh itu. Apalagi kesimpulan itu dia peroleh dari proses berpikir sendiri. Proses berpikir sendiri itu maksudnya kontemplasi sendiri, atau kalau dalam konteks terapi ya, hasil kolaboratif empirisis menurut CBT. Jadi dialog yang akhirnya membuat dia jadi berpikir dan iya juga ya gitu. Ada insight. Nah kalau sampai ke kesimpulan yang seperti tadi, meskipun dia terbuka aksesnya, kemungkinan dia gak akan tertarik lagi untuk masuk ke situ. Gitu. So sekian video kali ini. Jangan lupa kalau teman-teman tertarik soal habits di Mind Institute, insya Allah kalau gak ada halangan tanggal 8 Februari 2024 nanti kita akan ada webinar dengan tema membangun atau build good habits and break bad habits, tentang habits juga nih. Teman-teman bisa ikut webinar itu secara gratis, atau kalaupun mau ada sumbangan atau infak, silakan saja, tapi bisa kok ikut gratis, free, tanpa bayar. Linknya ada di bawah ya. Firman Ramdhani, psikolog dari Mind Institute, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya.